Pagi di desa Tiron selalu dimulai dengan suara ayam jantan yang bersahut-sahutan dari kejauhan, diiringi desir angin lembut yang menyinggahi dedaunan jati di tepian jalan. Embun menempel di ujung rumput, berkilau di bawah cahaya matahari yang baru muncul dari balik bukit kecil di timur. Di tengah suasana damai itu, sebuah rumah kayu sederhana berdiri di pinggir jalan tanah. Di sanalah Dimas Saputra tinggal bersama ibunya, Bu Sulastri. Rumah itu tidak besar, tapi bersih dan penuh kehangatan. Dindingnya dari papan jati yang mulai pudar warnanya, sementara lantainya dari semen kasar yang selalu disapu setiap pagi oleh tangan lembut sang ibu. Bu Sulastri, perempuan berusia sekitar 45 tahun, menjalani hidupnya dengan ketabahan luar biasa. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena penyakit paru-paru, ia menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari sebelum matahari terbit, ia sudah sibuk menyiapkan jajanan pasar, klepon, cenil, dan lupis yang akan ia titipkan di warung-warung sekitar. Tangannya cekatan, wajahnya lembut tapi lelah. Ia jarang mengeluh, karena baginya, selama Dimas dan kakaknya Bayu masih bisa makan dan bersekolah dulu, itu sudah lebih dari cukup. Dimas Saputra, anak bungsunya, berusia 17 tahun. Tubuhnya kurus tapi kuat. Kulitnya sawo matang dengan mata yang jernih. Ia dikenal ramah dan ringan tangan. Sejak lulus SMP, ia memilih untuk bekerja di bengkel motor milik Pak Jono di ujung desa. Ia senang dunia otomotif, suka mengutak-atik mesin dan punya cita-cita membuka bengkel sendiri suatu hari nanti. Setiap pagi, setelah membantu ibunya mengantar jajanan, ia berangkat bekerja dengan sepeda motor tua peninggalan ayahnya. Meski motor itu sering mogok, Dimas tak pernah mengeluh. Ia bahkan memperbaikinya sendiri dengan sabar, seolah setiap bunyi mesin adalah bahasa yang bisa ia pahami. Kehidupan mereka sederhana, tapi teratur. Sore hari, Dimas biasa membantu ibunya menimba air di sumur belakang rumah. Kadang, jika sedang santai, mereka duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Bu Sulastri sering bercerita tentang masa lalu, tentang ayah Dimas yang dulu suka bercanda, tentang perjuangan hidup yang tak pernah berhenti. Dimas hanya mendengarkan sambil tersenyum, sesekali menatap langit sore yang berwarna jingga. Dalam diamnya, ia berjanji suatu saat akan membuat ibunya bangga. Namun di balik kedamaian itu, hubungan Dimas dengan kakaknya, Bayu, tidak sehangat dulu. Bayu yang berusia 5 tahun lebih tua darinya, dulu sempat bekerja di luar kota sebagai kuli bangunan. Tapi setelah proyek tempatnya bekerja berhenti, ia pulang ke desa dan menganggur. Sejak saat itu, Bayu tampak berubah, lebih pendiam, mudah tersinggung dan sering menghindari pembicaraan dengan ibunya atau Dimas. Kadang saat Dimas pulang sore dengan baju kotor penuh oli, Bayu hanya melirik sekilas dari kursi bambu di ruang depan tanpa menyapa. Dimas sebenarnya tidak pernah membenci kakaknya. Ia hanya tidak tahu bagaimana mendekatinya lagi. Dulu mereka sering bermain layangan bersama di sawah atau memancing ikan di sungai kecil belakang rumah. Tapi sekarang, seolah ada tembok yang memisahkan mereka. Tembok yang dibangun dari kesalahpahaman, rasa iri dan luka batin yang tak pernah diucapkan. Suatu sore, selepas maghrib, suasana rumah terasa damai. Dari kejauhan terdengar azan menggema, memantul lembut di antara pepohonan. Dimas baru saja pulang dari bengkel. Bajunya kotor, tangannya berlumur oli. Ia duduk di lantai dapur menikmati nasi hangat dan sambal terasi buatan ibunya. Bu Sulastri duduk di seberang, memperhatikannya makan dengan mata yang teduh. "Mas Bayu kemana, Bu?" tanya Dimas sambil meneguk air putih. "Entahlah, tadi sore keluar, katanya mau ke rumah temannya di dusun seberang," jawab ibunya lirih. "Akhir-akhir ini, ibumu ini khawatir, Dim. Masmu sering murung. Mungkin dia cuma butuh waktu." Dimas mengangguk pelan. Ia tidak ingin menambah beban pikiran ibunya. Dalam hatinya, ia berharap suatu saat nanti ia bisa mengembalikan kehangatan keluarga mereka seperti dulu. Malam semakin larut. Angin malam Madiun bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik dari kebun belakang. Dimas duduk di beranda, memandangi bintang yang bertaburan di langit. Ia memikirkan banyak hal, tentang masa depan, tentang bengkel impiannya, dan tentang ibunya yang selalu bekerja keras. Hidup memang berat, tapi baginya
Desa ini adalah segalanya. Ia merasa aman di sini, di tengah sawah dan suara kodok yang bersaut-sautan setelah hujan. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Sulastri sudah bangun pukul 4 pagi. Suara gemericik air dari dapur membangunkan Dimas. Ia membantu ibunya membungkus jajanan dan mengantarnya ke warung Bok Darmi. Jalan setapak menuju pasar kecil di desa selalu ramai menjelang pagi. Para ibu membawa sayur, para bapak menuntun sepeda, dan aroma kue basak bercampur dengan wangi kopi hitam yang diseduh di warung pinggir jalan. "Dim, jangan lupa makan siang di bengkel ya," pesan Bu Sulastri saat ia hendak berangkat. "Iya Bu, nanti sore aku bantu Bu nyapu halaman," jawabnya sambil tersenyum. Ia menyalakan motor tuanya yang berderu pelan sebelum melaju di jalan desa yang masih berkabut. Sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang yang dikenalnya, Pak RT yang sedang menyiram bunga, anak-anak SD yang berlarian, dan nenek-nenek yang duduk di balai bambu depan rumah. Semua mengenalnya sebagai anak baik. Tak ada yang tahu bahwa beberapa minggu ke depan, namanya akan disebut di seluruh penjuru desa, bukan karena prestasi, tapi karena tragedi. Menjelang siang, di bengkel suasana ramai. Pak Jono, pemilik bengkel, orangnya ramah tapi tegas. Ia sangat menyayangi Dimas seperti anak sendiri. "Dim, kamu cepat tangkap kalau belajar. Kalau terus begini, kamu bisa buka bengkel sendiri nanti," katanya suatu kali. Dimas tersenyum malu-malu. Tangannya sibuk membetulkan rantai motor pelanggan. Ia memang menyukai pekerjaannya, meskipun kadang lelah. Bagi Dimas, suara mesin adalah musik yang membuatnya tenang. Sore itu, sebelum pulang, Dimas duduk di bangku bambu di depan bengkel, menatap jalan sepi yang mulai diselimuti senja. Angin membawa aroma padi yang baru dipanen. Ia menghela napas panjang, menikmati ketenangan yang hanya bisa ditemukan di desa kecil seperti ini. Ia tidak tahu, ketenangan itu adalah jeda terakhir sebelum badai datang. Di rumah, Bu Sulastri sedang menunggu sambil menyiapkan makan malam. Ia menatap jam dinding tua yang berdetak lambat. Bayu belum pulang, tapi itu bukan hal aneh baginya. Ia hanya berharap malam itu mereka bisa makan bersama lagi seperti dulu. 3 orang di meja kecil, tertawa meski sederhana. Namun, malam itu berlalu seperti biasa. Angin berhembus lembut di antara celah dinding, suara jangkrik menjadi latar yang menenangkan. Tak ada tanda bahaya, tak ada firasat buruk. Hanya sebuah keluarga kecil yang menjalani hidup mereka dalam kesederhanaan. Tak menyadari bahwa hari-hari damai di desa Tiron sebentar lagi akan berubah menjadi kenangan yang menggetarkan seluruh Madiun. Keesokan harinya, langit Madiun tampak mendung sejak pagi. Awan kelabu gelap menggantung rendah, membuat suasana desa sedikit muram. Dimas berangkat lebih pagi dari biasanya, membawa kotak bekal kecil buatan ibunya. "Dim, hati-hati di jalan nak," pesan Bu Sulastri saat ia mengantar sampai teras. Dimas tersenyum, mengenakan jaket lusuh dan menyalakan motor tuanya yang mengeluarkan suara berderak pelan sebelum melaju di jalan desa yang masih berkabut. Sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang yang dikenalnya, Pak RT yang sedang menyiram bunga, anak-anak SD yang berlarian, dan nenek-nenek yang duduk di balai bambu depan rumah. Semua mengenalnya sebagai anak baik. Tak ada yang tahu bahwa beberapa minggu ke depan, namanya akan disebut di seluruh penjuru desa, bukan karena prestasi, tapi karena tragedi. Menjelang siang, di bengkel suasana ramai. Pak Jono, pemilik bengkel, orangnya ramah tapi tegas. Ia sangat menyayangi Dimas seperti anak sendiri. "Dim, kamu cepat tangkap kalau belajar. Kalau terus begini, kamu bisa buka bengkel sendiri nanti," katanya suatu kali. Dimas tersenyum malu-malu. Tangannya sibuk membetulkan rantai motor pelanggan. Ia memang menyukai pekerjaannya, meskipun kadang lelah. Bagi Dimas, suara mesin adalah musik yang membuatnya tenang. Sore itu, sebelum pulang, Dimas duduk di bangku bambu di depan bengkel, menatap jalan sepi yang mulai diselimuti senja. Angin membawa aroma padi yang baru dipanen. Ia menghela napas panjang, menikmati ketenangan yang hanya bisa ditemukan di desa kecil seperti ini. Ia tidak tahu, ketenangan itu adalah jeda terakhir sebelum badai datang. Di rumah, Bu Sulastri sedang menunggu sambil menyiapkan makan malam. Ia menatap jam dinding tua yang berdetak lambat. Bayu belum pulang, tapi itu bukan hal aneh baginya. Ia hanya berharap malam itu mereka bisa makan bersama lagi seperti dulu. 3 orang di meja kecil, tertawa meski sederhana. Namun, malam itu berlalu seperti biasa. Angin berhembus lembut di antara celah dinding, suara jangkrik menjadi latar yang menenangkan. Tak ada tanda bahaya,
Tak ada firasat buruk. Hanya sebuah keluarga kecil yang menjalani hidup mereka dalam kesederhanaan. Tak menyadari bahwa hari-hari damai di desa Tiron sebentar lagi akan berubah menjadi kenangan yang menggetarkan seluruh Madiun. Keesokan harinya, langit Madiun masih muram sejak pagi. Awan kelabu gelap menggantung rendah, membuat suasana desa sedikit muram. Dimas berangkat lebih pagi dari biasanya, membawa kotak bekal kecil buatan ibunya. "Dim, hati-hati di jalan, Nak," pesan Bu Sulastri saat ia mengantar sampai teras. Dimas tersenyum, mengenakan jaket lusuh dan menyalakan motor tuanya yang mengeluarkan suara berderak pelan sebelum melaju di jalan desa yang masih berkabut. Sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang yang dikenalnya, Pak RT yang sedang menyerang bunga, anak-anak SD yang berlarian, dan nenek-nenek yang duduk di balai bambu depan rumah. Semua mengenalnya sebagai anak baik. Tak ada yang tahu bahwa beberapa minggu ke depan, namanya akan disebut di seluruh penjuru desa, bukan karena prestasi, tapi karena tragedi. Rumah Rian berada tak jauh dari bengkel, sekitar 15 menit berjalan kaki. Ketika Bu Sulastri mengetuk pintu dengan tangan gemetar, lampu dalam rumah menyala. Rian keluar, matanya masih setengah terpejam. "Loh, Bu Sulastri? Ada apa malam-malam begini?" "Rian, Dimas belum pulang. Katanya tadi pamit dari bengkel sore," tanya Bu Sulastri dengan suara parau. Rian langsung terjaga penuh. "Iya Bu, sekitar jam 4 dia pulang. Katanya pusing dan mau istirahat di rumah. Masa belum sampai rumah?" "Belum, Nak. Sudah malam begini, Ibu nggak tenang." Rian tampak bingung dan ikut keluar ke teras. Ia menggaruk kepala, mencoba mengingat sesuatu. Tadi pas dia pamit, hujan udah mulai turun. "Dia bawa motor kan, Bu?" "Iya, motornya yang butut itu," jawab Bu Sulastri. "Mungkin mogok di jalan, Bu. Besok pagi kita cari bareng-bareng ya. Sekarang sudah gelap, bahaya kalau nyusurin jalan sendiri." Bu Sulastri hanya bisa mengangguk. Ia tahu Rian benar. Dengan berat hati, ia kembali ke rumah. Tapi begitu tiba di halaman, ia langsung duduk di tangga depan, enggan masuk. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi lebih dingin lagi perasaan di dadanya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, semacam firasat buruk yang makin kuat. Menjelang subuh, azan pertama terdengar sayup-sayup dari masjid desa. Bu Sulastri belum juga tidur. Di ruang tamu, Bayu terlelap di kursi, sementara lampu masih menyala. Begitu cahaya matahari pertama muncul, Bu Sulastri langsung bersiap. Ia mendatangi rumah Pak RT, melaporkan bahwa Dimas belum pulang sejak kemarin sore. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Tak butuh waktu lama, beberapa warga mulai berdatangan ke rumah Bu Sulastri. Mereka membawa senter, jas hujan, dan sebagian bahkan ikut dengan sepeda motor. "Kita cari di sepanjang jalan dari bengkel ke rumah dulu," ujar Pak RT tegas. "Kalau mogok atau jatuh, pasti ada jejaknya." Pagi itu, desa Tiron yang biasanya ramai dengan suara ayam dan anak-anak sekolah berubah menjadi senyap dan tegang. Para lelaki desa berangkat menyusuri jalan tanah yang dilalui Dimas semalam. Beberapa memeriksa area sawah di kanan kiri jalan yang masih basah oleh sisa hujan. Ada yang menyelusuri pinggir sungai, ada pula yang bertanya ke warga yang mungkin sempat melihat Dimas lewat. Namun tak ada satupun saksi. Katanya sore sempat berhenti di bawah pohon randu. "Itu di dekat jembatan kecil. Aku pernah lihat motor dia sering mogok di situ." Mereka segera menuju ke tempat yang dimaksud. Tapi di sana hanya ada tanah berlumpur dan dedaunan basah. Tidak ada motor, tidak ada jejak kaki, seolah Dimas menghilang begitu saja di telan malam. Menjelang siang, pencarian dihentikan sementara. Wajah Bu Sulastri semakin pucat. Ia duduk di depan rumah memegangi ponselnya yang masih diam. Beberapa tetangga mencoba menenangkan, memberi minum, tapi pikirannya kosong. "Tadi malam hujan deras, Bu. Bisa aja dia neduh di rumah orang. Nanti sore juga pulang," kata salah satu warga mencoba menenangkan. Tapi di mata Bu Sulastri, setiap menit tanpa kabar terasa seperti siksaan. Bayu di sisi lain terlihat aneh. Ia ikut mencari, tapi tampak setengah hati. Ketika warga berkeliling memanggil nama Dimas, Bayu lebih sering diam, berjalan sambil menunduk. Tatapannya kosong. Beberapa kali ia tampak gelisah, melirik ke arah rumah mereka, lalu menghindar dari pandangan ibunya. Sore menjelang, tapi Dimas tetap tidak ditemukan. Polisi akhirnya datang setelah laporan resmi dibuat. 2 petugas berpakaian dinas berbincang dengan Bu Sulastri di teras rumah. "Kami akan bantu penyelidikan, Bu. Tolong siapkan foto terakhir Dimas dan ciri-cirinya." Bu Sulastri menyerahkan foto Dimas yang tersenyum di depan bengkel, foto yang dulu diambil oleh Rian beberapa bulan lalu.
Saat polisi itu pergi membawa foto itu, Bu Sulastri menatap langit yang mulai berubah jingga. Dalam hati, ia berdoa lirih, berharap malam nanti anaknya pulang membawa senyum seperti di foto itu. Namun malam itu kembali sunyi, lebih sepi dari malam sebelumnya. Tak ada suara motor mendekat, tak ada langkah kaki di depan rumah, hanya suara angin yang berhembus membawa aroma tanah dan ketakutan yang makin pekat. Bu Sulastri menatap lampu di depan rumah yang tetap ia biarkan menyala semalaman, seolah menjadi penuntun bagi anaknya agar tahu jalan pulang. Tapi entah mengapa, malam itu cahaya lampu terasa redup, seperti kehilangan harapan. Dalam diam, air matanya menetes. Ia berbisik lirih, "Dimas, tolong beri tanda, Nak. Ibu cuma ingin tahu kamu baik-baik saja." Dan di luar sana, di kegelapan malam yang panjang itu, seolah ada sesuatu yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan segera terungkap dan mengubah segalanya. Dan benar, malam itu adalah awal dari hilangnya Dimas Saputra. Awal dari sebuah misteri yang akan mengubah seluruh kehidupan di desa Tiron. Langit Madiun mendung pekat. Hujan deras yang mengguyur sejak sore kini mereda, menyisakan sisa gerimis yang menetes di genting rumah-rumah penduduk. Udara lembab bercampur aroma tanah basah. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Bu Sulastri duduk termenung. Lampu minyak di meja kecil menerangi wajahnya yang muram. Tatapannya terpaku ke pintu depan yang setengah terbuka, seolah menunggu seseorang masuk membawa kabar baik. Tapi waktu berjalan lambat, dan Dimas belum juga pulang. Sejak sore, Bu Sulastri gelisah. Dimas pamit ke bengkel seperti biasa, tapi menjelang malam tak kunjung kembali. Ia sudah mencoba menelpon berkali-kali, namun ponsel anaknya tak aktif. Setiap kali jarum jam berdetak, kegelisahan itu makin berat menekan dadanya. Bayu, yang sedari tadi berbaring di kamarnya, akhirnya keluar dengan wajah mengantuk. "Bu, sudah malam. Tidur dulu, nanti Dimas juga pulang," katanya datar. "Mas Bayu, kamu ini kok santai banget? Adikmu belum pulang. Biasanya jam 6 sudah di rumah," jawab Bu Sulastri gusar. "Mungkin hujan deras, Bu. Bisa jadi motornya mogok atau dia numpang nginep di rumah Rian," sahut Bayu lagi tanpa menatap ibunya. Bu Sulastri menarik napas panjang. Ia tahu Dimas bukan anak yang suka pergi tanpa kabar. Ia selalu memberitahu kemanapun pergi, bahkan sekedar ke warung. Firasatnya berkata ada yang tidak beres. Pukul 11 malam, hujan telah berhenti. Suara kodok dari sawah dan sesekali gonggongan anjing terdengar mengisi kesunyian. Bu Sulastri duduk di kursi ruang tamu dengan senter kecil di tangan. Ia tak sanggup lagi diam. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah, menyusuri halaman yang becek. Berharap melihat cahaya lampu Dimas dari kejauhan, tapi yang terlihat hanya kabut tipis dan jalan desa yang gelap. "Bu, mau kemana?" Suara Bayu memecah keinginan dari dalam rumah. "Aku mau ke rumah Rian, siapa tahu Dimas di sana," jawab Bu Sulastri dengan tanpa menoleh. "Jam segini, Bu? Kalau kamu gak mau ikut, biar ibu sendiri." Bayu hanya diam. Ia kembali ke dalam rumah, sementara ibunya berjalan pelan menembus dinginnya malam. Jalan tanah menuju rumah Rian licin karena lumpur, diterangi samar oleh senter kecil. Angin membawa suara bambu bergesekan dan ranting pohon yang jatuh tertiup angin. Ketika sampai di rumah Rian, Bu Sulastri mengetuk pintu beberapa kali. Tak lama, seorang remaja lelaki dengan rambut acak keluar tergesa. "Bu Sulastri, ada apa malam-malam begini?" "Rian, Dimas belum pulang. Tadi sore katanya pamit dari bengkel sore," tanya Bu Sulastri dengan suara parau. Rian langsung terjaga penuh. "Iya, Bu, sekitar jam 4 dia pulang. Katanya pusing dan mau istirahat di rumah." "Masa belum sampai rumah?" "Belum, Nak. Sudah malam begini, Ibu nggak tenang." Rian tampak bingung dan ikut keluar ke teras. Ia menggaruk kepala mencoba mengingat sesuatu. Tadi pas dia pamit, hujan udah mulai turun. Dia bawa motor kan, Bu? "Iya, motornya yang butut itu," jawab Bu Sulastri. "Mungkin mogok di jalan, Bu. Besok pagi kita cari bareng-bareng ya. Sekarang sudah gelap, bahaya kalau nyusurin jalan sendiri." Bu Sulastri hanya bisa mengangguk. Ia tahu Rian benar. Dengan berat hati, ia kembali ke rumah. Tapi begitu tiba di halaman, ia langsung duduk di tangga depan, enggan masuk. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi lebih dingin lagi perasaan di dadanya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, semacam firasat buruk yang makin kuat. Menjelang subuh,
Azan pertama terdengar sayup-sayup dari masjid desa. Bu Sulastri belum juga tidur. Di ruang tamu, Bayu terlelap di kursi sementara lampu masih menyala. Begitu cahaya matahari pertama muncul, Bu Sulastri langsung bersiap. Ia mendatangi rumah Pak RT, melaporkan bahwa Dimas belum pulang sejak kemarin sore. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Tak butuh waktu lama, beberapa warga mulai berdatangan ke rumah Bu Sulastri. Mereka membawa senter, jas hujan, dan sebagian bahkan ikut dengan sepeda motor. "Kita cari di sepanjang jalan dari bengkel ke rumah dulu," ujar Pak RT tegas. "Kalau mogok atau jatuh, pasti ada jejaknya." Suasana desa pagi itu berbeda dari biasanya. Anak-anak tak berlarian ke sekolah, ibu-ibu berkumpul di depan rumah membicarakan kabar Dimas yang hilang. Lelaki-lelaki desa berangkat menyusuri jalanan sawah, jembatan, dan semak-semak di sekitar sungai kecil. Rian ikut bersama mereka, sementara Bayu hanya berjalan di belakang, wajahnya tegang tapi lebih banyak diam. Setelah 2 jam pencarian, mereka sampai di dekat pohon randu yang disebut Rian. Tanah di sekitar sana becek dan ada bekas ban motor di pinggir jalan. Namun jejak itu berhenti di ujung sawah. Tidak ada motor, tidak ada jejak kaki. Seolah Dimas menghilang begitu saja di telan malam. "Coba cek sungai," seru salah satu warga. Mereka menyorotkan senter ke arah air yang keruh, tapi tak menemukan apapun. Hanya dedaunan dan ranting terbawa arus. Ketika matahari mulai condong ke barat, pencarian dihentikan sementara. Bu Sulastri menunggu di rumah dengan napas bergetar setiap kali mendengar suara motor lewat, berharap itu Dimas. Tapi setiap motor lewat, yang muncul hanya warga lain yang melaporkan hasil nihil. Polisi akhirnya datang sore itu setelah laporan resmi dibuat. 2 petugas berpakaian dinas menanyai Bu Sulastri di teras rumah. Bayu hanya menjawab, "Nggak usah, terlalu ramai." Lalu ia berjalan pergi begitu saja, meninggalkan kerumunan. Hari itu berjalan panjang. Warga terus berusaha membantu semampu mereka. Beberapa ibu memasak untuk para pencari. Anak-anak dilarang mendekat ke area sungai. Desa Tiron seperti kehilangan nafasnya. Menjelang sore, tim penjelam dari kabupaten datang. Mereka mengenakan pakaian lengkap, turun perlahan ke air yang kecoklatan. Semua warga menahan napas. Bu Sulastri berdiri di tepi sungai dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatap kosong. Setiap kali penyelam muncul ke permukaan, hatinya berdegup keras. Tapi menit demi menit berlalu tanpa hasil. Hingga akhirnya, menjelang maghrib, pencarian dihentikan sementara. "Tidak ada tubuh ditemukan, Bu. Besok pagi kami lanjutkan lagi," kata salah satu petugas. "Bisa jadi arus sudah membawa jauh." Bu Sulastri hanya bisa menunduk. Ia merasa seluruh tenaga tersedot. Rian menuntunnya kembali ke rumah dengan langkah pelan. Desa mulai gelap dan suara jangkrik kembali terdengar. Malam itu Bu Sulastri duduk di ruang tamu, menatap helm Dimas yang kini tergeletak di meja. Ia membersihkannya dengan sapu tangan, seolah benda itu bisa memberinya jawaban. "Dimas nggak mungkin pergi tanpa pamit, Rian," katanya lirih. "Aku kenal anakku. Kalau dia kesulitan, dia pasti pulang. Ada sesuatu yang nggak beres." Rian menatap Bu Sulastri dengan rasa iba. Ia juga mulai merasakan hal aneh sejak tadi. Ia teringat sesuatu yang sempat ia lihat di sekitar bengkel beberapa hari lalu, seseorang yang menunggu Dimas dengan wajah marah, seseorang yang mirip Bayu. Tapi ia ragu untuk bicara. Sementara itu di kamarnya, Bayu duduk sendiri dalam kegelapan. Ia menatap tangannya yang bergetar, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Di meja kecil di sebelah tempat tidurnya, terdapat sebuah kunci motor yang ia sembunyikan di bawah kain. Kunci itu punya gantungan kecil berbentuk huruf D. Bayu menatap kunci itu lama sekali, sebelum akhirnya menutup matanya rapat dan bergumam pelan, "Mahdi." Di luar, angin malam bertiup membawa aroma lembab sungai. Lampu di rumah Bu Sulastri tetap menyala semalaman, menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah kembali. Sementara bayangan gelap mulai tumbuh di hati setiap orang di desa. Dimas benar-benar hanyut, atau ada tangan lain yang membuatnya hilang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara jangkrik berhenti serentak. Seolah alam pun menahan napas, menunggu kebenaran yang perlahan mulai menyeruak dari balik gelapnya air sungai. Dan malam itu, ketika jangkrik berhenti bersuara seolah alam menahan napas, Bayu duduk sendirian di kamarnya,
menggenggam kunci motor Dimas dengan tangan gemetar. Kata-kata, "Maaf Dik," yang terucap pelan darinya menjadi gema yang tak henti berputar di dalam pikirannya. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Awan masih berat menggantung di atas desa Tiron, seakan belum mau melepaskan kesedihan yang menekan udara sejak Dimas dinyatakan hilang. Suara ayam jantan terdengar sayup, tak seramai biasanya. Di rumah Bu Sulastri, suasana seperti berhenti. Piring-piring masih berserakan di meja makan, sementara di dapur, air dalam panci sudah dingin. Bu Sulastri duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Di tangannya masih tergenggam foto Dimas saat ia masih kecil, mengenakan seragam SD dengan senyum lebar. Air mata mengalir tanpa suara. "Bu, makan dulu ya," ujar Rian lirih berdiri di dekat pintu. Ia datang pagi-pagi untuk memastikan keadaan Bu Sulastri. Bu Sulastri hanya menggeleng. "Ibu nggak bisa makan sebelum tahu Dimas di mana." "Polisi masih cari, Bu. Mereka janji bakal turunin tim tambahan dari kota." "Percuma, Nak. Kalau cuma nyusur sungai nggak akan ketemu apa-apa," katanya dengan nada yang aneh, seolah keyakinan itu datang dari sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekedar firasat seorang ibu, tapi intuisi yang menyatu dengan naluri. Sementara itu, Bayu keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Ia hampir tidak tidur semalaman. Matanya merah, bibirnya kering, tapi berbeda dengan ibunya, kegelisahannya bukan hanya karena kehilangan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang menekan dadanya seperti batu besar. "Mas, kamu kemana?" tanya Bu Sulastri pelan. "Mau bantu cari di sungai, Bu," jawab Bayu cepat. "Tunggu sarapan dulu." "Nanti aja, Bu. Aku buru-buru." Bayu berjalan cepat keluar rumah, namun bukan ke arah sungai, melainkan ke jalan kecil di belakang rumah, di mana pagar bambu memisahkan halaman mereka dengan kebun kosong milik Pak Jono. Di sanalah ia berhenti, memandangi sesuatu yang sudah ia sembunyikan 2 hari terakhir. Sesuatu yang tak boleh dilihat siapapun. Di balik semak bambu itu, ada gundukan tanah kecil, belum padat benar, masih lembab oleh hujan. Seekor lalat beterbangan di atasnya. Bayu menelan ludah. Ia memandangi tanah itu dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Dik, aku nggak mau begini," bisiknya. Suaranya pecah. Bayu menunduk, memegangi kepala. Ingatan malam itu kembali menyerbu pikirannya. Malam itu ketika Dimas pulang lebih awal dari bengkel, kehujanan, lalu mendapati Bayu duduk di belakang rumah dengan mata merah karena mabuk. Mereka bertengkar. Awalnya soal sepele, uang pinjaman yang tak dikembalikan, lalu melebar menjadi tuduhan, kemarahan, dan rasa iri yang lama terpendam. "Aku kerja tiap hari buat bantu ibu, Mas," teriak Dimas malam itu. "Kerja? Cuma montir kampung kamu banggakan," balas Bayu keras. "Sementara aku yang dulu banting tulang di luar kota malah kamu pandang sebelah mata." "Mas yang milih berhenti, aku cuma pingin bantu ibu, bukan saingan sama Mas." Pertengkaran memuncak ketika Bayu mendorong Dimas hingga jatuh ke tanah basah. Dimas bangkit, menatap kakaknya dengan wajah penuh luka hati. "Mas, apa segitu bencinya sama aku?" katanya pelan. Tapi emosi Bayu sudah tak terkendali. Ia menarik sekop yang biasa digunakan untuk menanam singkong, berteriak dalam mabuk amarah, dan segalanya menjadi gelap. Bayu tak pernah benar-benar ingat bagaimana semuanya berakhir malam itu. Yang ia tahu, saat kesadarannya pulih, Dimas sudah tergeletak tak bergerak di tanah. Darahnya bercampur lumpur. Dalam panik, ia menyeret tubuh adiknya ke balik pagar bambu, menggali tanah dengan tangan gemetar, dan menutupinya begitu saja sebelum fajar tiba. Sejak hari itu, suara jangkrik di sekitar rumah seolah berhenti setiap malam. Dan setiap kali angin bertiup dari arah kebun, Bayu merasa seperti mendengar bisikan samar. Suara yang memanggil namanya, lirih tapi jelas. Mas Bayu." Kini berdiri di depan gundukan itu, Bayu hampir tak bisa bernapas. Ia merasa penglihatannya kabur. Air matanya jatuh ke tanah lembab itu. "Aku nggak sengaja, aku cuma marah, aku cuma..." Namun suara langkah kaki mengejutkannya. Dari arah belakang rumah, Rian muncul membawa sebotol air. "Mas Bayu, lagi ngapain di sini?" tanyanya curiga. Bayu tersentak. "Enggak, cuma nyari bambu buat yang jemuran," katanya tergagap-gagap. "Pagi-pagi gini, di sini kan nggak ada bambu yang bagus.
Rian mengerutkan dahi, tapi ia terus menatap gundukan itu. Ada aroma aneh, campuran antara tanah basah dan sesuatu yang menyengat. Beberapa jam kemudian, polisi kembali datang ke rumah untuk meminta keterangan tambahan. Mereka hendak menelusuri jalur alternatif yang mungkin dilewati Dimas. Salah satu petugas melihat halaman belakang yang luas dan bertanya, "Boleh kami lihat area kebun belakang, Bu?" Bu Sulastri mengangguk saja tanpa curiga. "Silakan, Pak, tapi hati-hati, tanahnya licin." Bayu langsung pucat. Ia berdiri terpaku ketika dua petugas dan Rian mulai berjalan ke arah pagar bambu. Langkah-langkah mereka berat, pelan, seolah waktu melambat. Bayu ingin berteriak agar mereka berhenti, tapi lidahnya keluh. "Pak, sini sebentar." Suara Rian memanggil salah satu polisi. "Lihat deh, tanah di sini kayaknya baru digali." Salah satu polisi jongkok, menatap lebih dekat. Ia mengetuk tanah dengan gagang sekop kecil dan mencium aroma yang sama seperti Rian rasakan sebelumnya. Wajahnya langsung berubah tegang. "Coba gali pelan-pelan," katanya kepada petugas lain. Bayu mundur satu langkah. Keringat dingin membasahi pelepitsnya. Bu Sulastri yang berdiri di serambi memandangi mereka dengan wajah bingung. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Semua mata kini tertuju pada sekop yang perlahan menyingkirkan lapisan tanah pertama. Lalat-lalat mulai berterbangan. Bau busuk mulai terasa menusuk hidung. Beberapa warga yang ikut menonton menutup mulutnya. Lalu sesuatu yang mengerikan muncul ke permukaan. Sehelai kain abu-abu, serupa jaket bengkel yang sama seperti milik Dimas. Jeritan pecah dari bibir Bu Sulastri. Tubuhnya ambruk seketika. Sementara Bayu berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Polisi segera menahan area itu, memanggil bantuan dan menggali lebih dalam, hingga akhirnya menemukan tubuh yang telah membiru, dengan wajah yang masih bisa dikenali. Dunia seakan berhenti berputar. Rian memegangi kepalanya, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Allah, Dimas!" Sementara di antara kerumunan warga yang mulai berdatangan, Bayu bergetar hebat, lalu jatuh berlutut. Bibirnya gemetar tanpa suara, matanya kosong menatap tanah yang kini menyingkap kebenaran yang ia sembunyikan. Dan di tengah jerit tangis yang memecah pagi itu, suara jangkrik di kebun kembali terdengar, nyaring, panjang, seolah menertawakan semua kebohongan yang akhirnya terungkap di balik pagar bambu rumah keluarga itu. Suara jangkrik di kebun kembali terdengar, nyaring, panjang, seolah menertawakan semua kebohongan yang akhirnya terungkap di balik pagar bambu rumah keluarga itu. Namun bagi Bayu, suara itu bukan lagi "Bu Sulastri," sapa Kiai Hasan lembut. Bu Sulastri menoleh pelan. "Kiai, Dimas sudah pulang. Tapi kenapa matanya sedih ya?" Kiai Hasan menghela napas panjang. "Itu bukan Dimas, Bu. Itu arwah yang belum tenang. Ia masih terikat di rumah ini karena meninggalnya tidak wajar. Malam itu mereka mengadakan doa bersama. Beberapa warga datang membawa lampu minyak dan kitab suci. Rumah yang biasanya sepi kini dipenuhi suara lantunan doa. Tapi di tengah-tengah pembacaan ayat, lampu minyak tiba-tiba bergetar dan padam seolah tertiup angin dingin dari dalam rumah. Salah satu warga berbisik, "Kiai, dingin banget ya?" Kiai Hasan menatap ke arah dapur. "Dia di sana," katanya pelan, "di dekat jendela." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Pelan tapi jelas, seolah seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu yang lembab. Semua orang terdiam. Hanya suara angin yang terdengar, disusul dengan dentingan mangkuk yang terjatuh. "Mas," suara lirih itu kembali terdengar. Kali ini jelas, sangat jelas. Bu Sulastri menjerit, berdiri sambil menunjuk ke arah pintu belakang. "Itu dia, Dimas. Dia datang, Kiai." Ketika mereka semua menoleh, pintu belakang terbuka sedikit. Dari celahnya tampak bayangan seseorang berdiri di luar. Tubuhnya miring, matanya menatap ke arah mereka dengan pandangan kosong. Warga berhamburan keluar, beberapa berteriak, sementara Kiai Hasan berdiri tegak membaca doa dengan suara tegas. Bayangan itu perlahan memudar, tertelan kegelapan malam. Namun sebelum benar-benar hilang, suara lirih itu terdengar sekali lagi, membuat semua orang yang hadir merinding ketakutan. "Mas, aku nggak marah. Tapi kenapa ibu sedih, Mas?" Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Piring pecah sendiri, pintu kamar terbuka tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar setiap dini hari. Bu Sulastri semakin memburuk, sering berbicara sendiri, seolah Dimas masih hidup. Rian mencoba membawa Bu Sulastri tinggal sementara di rumahnya, tapi wanita itu menolak. Kalau ibu pergi, Dimas nanti sendirian. Dia pasti takut. Tapi pada suatu malam hujan deras, Rian dipanggil oleh tetangga karena mendengar teriakan dari rumah Bu Sulastri. Ketika mereka mendobrak pintu, mereka mendapati wanita tua itu terbaring di lantai.
Wajahnya menatap ke arah langit-langit dengan mata terbuka lebar. Di sebelahnya, semangkuk sayur asem yang masih hangat. Di dinding, ada tulisan samar dari lumpur, seperti bekas tangan yang membentuk huruf-huruf kabur. Ibu udah gak sedih lagi. Sejak malam itu, rumah keluarga itu ditinggalkan. Tak ada yang berani lewat di sana selepas maghrib. Orang-orang bilang, setiap malam Jumat, dari balik tembok rumah itu masih terdengar suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti, lalu disusul suara lirih seorang pemuda yang memanggil dengan nada penuh penyesalan. Mas Bayu, suara lirih itu masih bergema di telinga warga yang nekat lewat di depan rumah kosong itu. Sejak malam ketika Bu Surastri ditemukan tak bernyawa di ruang tengah, tak ada satupun orang berani mendekati rumah itu selepas senja. Garis polisi memang sudah dilepas, namun pagar bambu yang reot tetap berdiri seperti penjaga setia, menandai batas antara dunia yang hidup dan dunia yang belum tenang. Rian adalah satu dari sedikit orang yang masih sering datang ke sana, meski hanya untuk menaruh bunga di depan teras. Dia merasa bersalah, entah pada Dimas, pada Bu Sulastri, atau pada dirinya sendiri karena tak bisa mencegah semua ini. Setiap kali langkah kakinya menapaki tanah halaman yang mulai ditumbuhi ilalang, aroma lembab bercampur tanah basah selalu membuat napasnya sesak. Sore itu, langit Madiun berwarna jingga pucat. Rian berdiri di depan rumah dengan menenteng lilin kecil dan seikat melati. Dia tahu malam ini malam Jumat, malam di mana menurut cerita warga, suara itu selalu muncul. Suara yang memanggil, kadang lirih, kadang seperti tangisan dari dalam dinding. Bu Sulastri, Dimas, semoga kalian tenang, gumamnya pelan. Dia menaruh bunga di depan pintu, lalu menatap ke arah jendela dapur yang sudah ditutup rapat, seolah masih ada bayangan di sana. Meski akal sehatnya terus menolak percaya. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Daun-daun bambu bergetar keras, menimbulkan bunyi serupa bisikan. Rian bergidik, lilin di tangannya padam, dan di antara desir angin, samar-samar dia mendengar suara langkah, pelan, berirama, seperti seseorang sedang berjalan di dalam rumah. "Siapa di sana?" serunya, mencoba tegas, tapi hanya keheningan yang menjawab. Dia menatap ke sekeliling, tak ada cahaya lain kecuali sinar bulan yang menerobos di sela atap rumah. Lalu, di jendela dapur, muncul kilatan singkat, seolah ada mata yang memantulkan cahaya. Rian menelan ludah, mundur satu langkah, lalu mendengar sesuatu jatuh dari dalam. Benda pecah. Tak tahu dorongan dari mana dia memutuskan untuk masuk. Kunci rumah itu sudah tak terpakai, pintu hanya diganjal dengan kayu. Begitu dorongan kecil diberikan, pintu itu berderit panjang dan adara dingin menyeruak keluar, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Langkahnya perlahan menapaki ruang tengah. Semua masih sama, meja kayu retak, kursi yang diselimuti debu, dan foto keluarga yang tergantung miring di dinding. Dalam foto itu, Dimas tersenyum malu-malu di antara Bayu dan Bu Sulastri, senyum yang kini terasa seperti kenangan dari dunia lain. Rian berjalan ke arah dapur. Di sana, dia melihat piring pecah berserakan di lantai, seperti dilempar dari rak. Di atas meja, ada satu mangkuk yang tak dia kenali, penuh dengan tanah lembab, seolah baru saja diambil dari kebun belakang. Hening, lalu terdengar langkah kaki pelan. Di belakangnya, "Mas Rian," suara itu lembut, nyaris seperti bisikan yang langsung menyentuh telinga. Dia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menatap ke arah jendela, dia melihat sosok kabur berdiri di luar. Tinggi, kurus, memakai jaket abu-abu yang basah tanah. Wajahnya tak jelas, tapi dari sorot matanya Rian tahu siapa itu. Dimas, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke arah mereka dengan pandangan yang penuh luka. Rian menahan napas, hatinya berdegup kencang. "Aku minta maaf," katanya lirih. "Aku nggak bisa nyelamatin kamu, Dim. Aku terlambat." Sosok itu menunduk perlahan lalu mengangkat tangan seperti ingin menunjukkan sesuatu. Arah telunjuknya keluar rumah, tepat ke kebun belakang. Rian menatap ke sana, lalu kembali ke jendela. Sosok Dimas sudah hilang. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Bersama Pak RT dan 2 warga yang masih berani, mereka menggali sebagian tanah di kebun belakang, tempat Dimas pertama kali ditemukan. Tanahnya sudah mengering, tapi aroma aneh masih tercium. Setelah beberapa sekop, salah satu warga berteriak, "Pak, ini ada sesuatu." Mereka menyingkirkan tanah lebih dalam. Di sana, terkubur di bawah lapisan batu bata, terdapat kotak kecil dari kayu lapuk. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah buku catatan dan sehelai foto. Foto itu menunjukkan Bayu dan Dimas di bengkel, tersenyum mali,
dengan tulisan di belakangnya, "Untuk Mas Bayu, terima kasih udah selalu sabar." Namun halaman pertama buku itu membuat semua yang hadir terdiam. Tulisan tangan Dimas di sana jelas, meski tinta sudah mulai pudar. "Mas, marah karena aku kerja lebih lama di bengkel. Katanya aku sok pamer. Aku cuma pengen bantu ibu. Aku tahu Mas capek. Aku juga capek, Mas. Tapi kalau aku diam nanti siapa yang bantu ibu?" Lalu di bawahnya ada baris terakhir yang membuat dada Rian sesak. "Kalau nanti aku nggak pulang, jangan salahkan siapa-siapa. Aku cuma pengen tenang." Rian menutup buku itu pelan, matanya panas. Di dalam hati dia merasa Dimas belum sepenuhnya damai. Ada sesuatu yang belum selesai, mungkin penyesalan, mungkin rasa cinta terhadap ibunya yang membuat arwahnya tetap terikat di rumah itu. Malam itu, Rian kembali duduk di beranda rumah Dimas. Dia menyalakan lilin dan membaca doa pelan. Angin malam berhembus lembut, tidak lagi sedingin yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi dari dalam rumah. Kali ini tidak menakutkan, justru lembut seperti seseorang berjalan pelan mendekat. Rian tidak beranjak, dia hanya menatap pintu yang perlahan terbuka sedikit, menampakkan bayangan samar. Suara itu kembali terdengar. Kali ini tidak menyeramkan, tapi penuh rindu. "Mas Rian, bilang ke Mas Bayu, aku udah maafin dia." Rian terpaku, air matanya menetes tanpa sadar. Lilin di tangannya bergoyang pelan, lalu padam. Dalam gelap, dia mendengar suara jangkrik yang kembali ramai, seperti menandakan bahwa malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu tidak lagi dipenuhi kesedihan. Namun di kejauhan, dari arah kebun bambu, suara lain muncul, lirih dan berat, seperti seseorang yang menahan tangis. "Dimas, Dimas, maafin Mas." Rian menoleh cepat ke arah suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya embun malam dan hembusan angin membawa bisikan yang tak lagi terdengar jelas. Entah suara Bayu dari balik jeruji besi, atau arwahnya yang juga belum menemukan tenang. Rumah itu kini benar-benar hening, tapi setiap malam Jumat, lilin di depan pintu yang ditaruh Rian selalu padam tepat pukul 12. Tak peduli seberapa kuat nyalanya, api itu selalu mati, seolah ada yang datang, memadamkannya dengan lembut. Dan setiap kali itu terjadi, Rian tahu, Dimas masih menjaga rumahnya. Bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan tak ada lagi yang tersakiti. Sementara itu, di tempat lain, jauh dari sunyinya desa Tiron, suara ketukan besi menggema di balik tembok dingin penjara Madiun. Bayu duduk di pojok selnya, diam dan pucat. Tangannya gemetar, matanya sayu menatap lantai semen yang lembab. Setiap malam ketika semua narapidana lain mulai tertidur, dia mendengar suara samar yang membuat darahnya membeku. Suara seseorang yang memanggil pelan dari luar jendela besi. "Mas," hanya satu kata itu, tapi cukup untuk membuatnya menggigil ketakutan sekaligus tenggelam dalam rasa bersalah. Dia sudah mencoba menutup telinga, berdoa, bahkan memukul kepalanya sendiri agar suara itu hilang. Namun suara itu selalu kembali, selalu. Bayu masih ingat malam itu, malam ketika amarahnya menelan akal sehatnya. Dia masih bisa mencium aroma tanah basah, merasakan dinginnya sekop di tangannya, dan mendengar napas Dimas yang terengah-engah sebelum akhirnya terdiam selamanya. Dia tidak pernah berniat sejauh itu, dia hanya ingin menakut-nakuti adiknya, agar berhenti merendah, dan membuatnya merasa kalah. Namun semuanya berubah jadi petaka dalam sekejap. Kini, penyesalan itu mengekangnya lebih keras dari rantai besi yang di tangannya. "Mas," suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Bayu mendongak. Bayu jatuh bersimpuh. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. "Maafin Mas Dim, Mas gak pantas dimaafin. Tapi tolong, kasih Mas kesempatan buat tenang." Hening beberapa detik. Lalu bayangan itu perlahan memudar. Angin berhenti. Lampu kembali stabil. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Bayu bisa bernapas lega tanpa mendengar suara itu lagi. Beberapa hari kemudian, Rian datang menjenguk Bayu di penjara. Ia membawa kabar tentang rumah lama mereka di Tiron. Katanya, sejak malam terakhir doa bersama, lilin di beranda tak lagi padam sendiri. Warga mulai berani lewat lagi, bahkan anak-anak kecil sudah berani bermain di jalan depan rumah itu saat sore hari. "Kayaknya Dimas udah tenang sekarang," kata Rian pelan. Bayu terdiam lama, matanya menatap ke arah langit yang terlihat dari jendela sel. "Mungkin, tapi Mas gak akan pernah tenang. Mas udah ngerusak semuanya, Rian. Hidup Mas, hidup Ibu, hidup Dimas." Rian menggeleng. "Tapi dia udah maafin kamu, Bay. Aku dengar sendiri."
Bayu menatap Rian dengan mata merah. "Kamu yakin?" Rian mengangguk mantap. "Dia bilang waktu aku di rumah itu, bilang ke Mas Bayu, aku sudah maafin dia." Air mata Bayu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menggenggam tangan Rian erat-kerat. Untuk pertama kalinya, bahunya yang keras itu bergetar karena tangis yang tulus. "Terima kasih Rian, terima kasih, udah masih peduli sama keluarga kami." Rian menepuk bahunya. "Dimas gak mau kamu nyiksa diri terus. Hidupmu belum selesai, Bay. Tuhan masih ngasih kamu napas. Gunakan itu buat menebus semua yang udah terjadi." Bayu mengangguk pelan. Matanya memandangi tanah di bawah kakinya, seolah menatap masa lalunya yang kelam. Tapi di balik sorot matanya yang penuh duka, muncul sedikit cahaya. Cahaya kecil dari penyesalan yang akhirnya berubah jadi doa. Malamnya, di dalam sel yang kini terasa lebih tenang, Bayu kembali duduk bersila. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, menyebut nama adiknya berulang kali. Suara jangkrik terdengar pelan di luar jendela penjara, seperti gema jauh dari desa Tiron. Dan di antara desah angin malam itu, ia mendengar bisikan terakhir, lembut seperti suara kasih yang sudah lama hilang. "Mas, aku udah bahagia. Jaga dirimu baik-baik." Bayu menatap langit, tersenyum di antara air mata. Untuk pertama kalinya, malam terasa tidak menakutkan lagi. Ia tahu adiknya sudah benar-benar pergi, bukan karena benci, tapi karena akhirnya menemukan kedamaian. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Malam-malam berikutnya membawa kembali bisikan samar, bukan lagi dari Dimas, melainkan suara lain yang jauh lebih dingin. Suara itu terdengar pertama kali 3 hari setelah doa terakhir Bayu. Saat itu, penjaga penjara tengah melakukan patroli rutin. Mereka mendengar suara ketukan dari dalam sel Bayu, pelan tapi berirama. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dinding dari dalam, bukan untuk memanggil, tapi memberi isyarat. Ketika penjaga membuka sel, Bayu duduk mematung menghadap dinding, matanya kosong. Di depan wajahnya, di permukaan dinding lembab, terlihat guratan samar menyerupai tulisan, "Kau belum selesai." Sejak itu, Bayu berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Bahkan ketika Rian datang menjenguk, hanya tatapannya yang kosong, seolah pikirannya terjebak di antara dua dunia, yang hidup dan yang sudah mati. Rian mulai cemas. Ia yakin Dimas udah tenang, tapi kalau bukan arwah Dimas yang mengganggu Bayu, lalu siapa? Malam itu Rian memutuskan kembali ke rumah tua di Tiron. Ia membawa kunci yang dulu diberikan oleh kepala desa, dan meski hatinya berat, ia tahu hanya ada satu cara untuk menemukan jawaban, yaitu menghadapi langsung apapun yang masih tertinggal di rumah itu. Saat Rian tiba di depan rumah, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan kayu lapuk. Pagar bercerit pelan ketika ia dorong. Lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian halaman, meninggalkan sisanya dalam bayangan kelam. Ia melangkah pelan ke arah pintu depan. Di sana, lilin yang selama ini ia nyalakan sudah meleleh habis. Dan anehnya, di tempat bekas lilin itu ada sesuatu yang baru. Seuntai rambut panjang, basah, menempel di lantai. Rian menelan ludah. "Siapapun kamu, aku datang bukan buat ganggu. Aku cuma mau tahu, kenapa semua ini belum berakhir?" Tak ada jawaban, hanya suara pintu kamar belakang yang bercerit sendiri. Rian menyalakan senter dan melangkah masuk. Setiap sudut rumah seolah mengingat kembali bayang-bayang masa lalu. Ruang tamu dengan kursi rotan yang sudah patah, dapur berdebu, dan kamar ibu mereka yang masih menyimpan selendang tua di atas ranjang. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara terasa lebih berat, seperti dipenuhi kabut tak kasat mata. Saat Rian mendekati kamar Dimas, senter di tangannya mulai berkedip. Pintu kamar itu setengah terbuka. Dari celahnya ia bisa melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela. Tinggi, kurus, rambut panjang menjulai-julai. Rian menahan nafas. Ia tahu itu bukan Dimas. Bayangan itu terlalu tinggi,
terlalu asing. "Siapa kamu?" serunya pelan. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menoleh pelan, dan dalam kilatan cahaya senter yang bergetar, Rian sempat melihat wajah pucat dengan mata hitam pekat dan bibir biru membiru. Sosok itu melangkah maju, dan lantai kayu bercerit di setiap langkahnya. Rian mundur, hampir terjatuh. "Jangan mendekat!" Namun sosok itu terus berjalan, hingga akhirnya berhenti di ambang pintu. Suaranya serak, seperti dari tenggorokan yang sudah lama kering. "Bukan Dimas yang belum tenang, tapi aku." Rian terpaku. "Siapa kamu?" "Aku yang dulu dikubur di belakang rumah ini." Kata itu membuat darahnya membeku. Ia teringat bisikan warga desa dulu tentang masa kolonial, bahwa rumah itu dibangun di atas tanah bekas makam pekerja paksa Belanda. Banyak yang mati tanpa nama, dikubur asal di belakang pekarangan. Rian tak pernah percaya sampai malam itu. Sosok itu mendekat lagi, matanya menatap lurus ke arah Rian. "Kalian bangun rumah di atas tulangku, kalian menginjak namaku." Rian mundur, sampai punggungnya menabrak dinding. "Kami gak tahu, kami cuma keluarga biasa, kami gak punya niat jahat." Sosok itu mengerang pelan. "Tapi kalian hidup dari kematian kami." Seketika, suhu ruangan turun drastis. Dinding bergetar, dan dari lantai belakang terdengar suara tanah bergeser, seperti sesuatu yang menggali dari dalam. Rian menjerit, berlari keluar, tapi sebelum mencapai pintu utama, sesuatu menarik pergelangan kakinya kuat-kuat. Ia terjatuh. Dari bawah lantai terlihat tangan kurus berwarna abu menggenggam kakinya, mencoba menariknya ke dalam celah lantai kayu. "Lepas! Lepas!" Rian menendang sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri dan berlari keluar rumah dengan napas tersengal-sengal. Begitu sampai di halaman, ia menatap rumah itu, yang kini tampak seperti hidup. Jendela-jendela bergetar, pintu berdebum, dan dari balik kaca tampak bayangan banyak sosok berdiri, menatapnya. Esok paginya, warga menemukan Rian pingsan di depan rumah itu. Ia dibawa ke balai desa, dan ketika sadar, hal pertama yang ia katakan adalah, "Rumah itu bukan cuma Dimas, ada yang lain di sana." Kepala desa terdiam lama, lalu mengangguk. "Aku tahu, Nak, tapi kami sudah lama diam karena takut. Rumah itu dibangun di atas makam lama orang-orang yang mati di masa penjajahan, termasuk ibumu sendiri, yang dulu menolak pindah meski sudah diperingatkan." Rian menatap kosong. Semua kepingan mulai menyatu. Mungkin selama ini arwah Dimas hanya salah satu dari banyak ruh yang terperangkap di rumah itu. Mungkin ketenangan yang Dimas rasakan belum berarti apa-apa bagi yang lain. Malam berikutnya, Rian kembali datang ke rumah tua itu. Kali ini bersama Kiai Malik. Ia tak ingin lagi lari. Mereka membawa air doa, dumpa, dan ayat-ayat yang siap dibacakan untuk melepaskan semua roh yang masih terikat di sana. Begitu mereka masuk, angin langsung bertiup kencang, menutup pintu dengan keras. Lilin padam seketika. Dari dalam kamar Dimas, terdengar suara langkah-langkah kecil, disusul suara perempuan menangis lirih. Kiai Malik memulai doa. Suaranya lantang meski udara di sekeliling terasa semakin berat. Bayangan-bayangan muncul di dinding. Laki-laki tanpa wajah, perempuan dengan rambut panjang, anak kecil tanpa kepala. Rian hampir pingsan, tapi Kiai Malik menepuk pundaknya. "Jangan takut, mereka hanya minta dilepaskan, bukan ingin melukai." Suara doa menggema sepanjang rumah, bergema seperti 1000 bisikan sekaligus. Pelan-pelan, satu persatu, bayangan memudar. Hembusan angin berubah lembut. Tangisan berhenti. Dan dari arah jendela kamar Dimas, cahaya putih lembut keluar, melingkupi seluruh ruangan. Ketika semua kembali tenang,